Sakti Dharma 1000 tapak suci. Aduh, guru menyuruhku tiap hari menepuk gunung 10,000 kali. Sudah 10 tahun. Tapak matahari agungku ini kok tak ada kemajuan sama sekali. Tangan payah, cik. Adik. Kak. Pemimpin Rangga dari perkumpulan rakyat menantang Padepokan Luhur. Guru menyuruhmu cepat kembali. Aku cuma sampah. Kalau aku pergi, takkan bisa bantu apa-apa. Guru menyuruhmu cepat pergi. Naga terbang. Kagazenya. Bahkan kau tak bisa melawannya. Tua bangka ini sangat kuat. Awara Padepokan Luhur. Cuma segini. Siapa lagi? Siapa lagi? Guru Besar Dharma. Anda sesepuh terhormat. Kenapa mau pakai jumlah? Amitabha. Rangga, murid kecilku sudah tiba. Biar dia rasakan 18 tapak nagamu. Hah? Aku? Guru, kalau mau aku mati, bilang saja. Mana bisa melawannya? Kakak senior saja kalah. Mending Anda turun sendiri. Bocah nakal. Guru terluka dalam meridianku patah. Kalau aku bisa melawannya, buat ilmu. Guru saja kalah. Mana suruh aku? Percaya diri. Yang guru ajarkan, kitab tapak matahari agung, sudah tingkat. Kira-kira 0,1 tingkat. Cuma bisa pukul lalat dan... Tapak matahari agung? Anak muda, kau ternyata menguasai ilmu silat luhur yang lama hilang. Ayo, aku akan melawanmu. Bukan, kau salah dengar. Maksudku, tapak matahari agung ini baru 0,1 tingkat. Pemimpin Rangga, muridku bilang, cukup pakai 0,1 tenaga. Dia bisa buatmu mati tak berbekas. Pergi, kau tahu diri. Apa? Laluan. Bocah sialan. Rasakan hebatnya. 18 tapak naga. Bukan. Guru, ngapain omong besar sekarang? Bisa mati nih. Tengah. Muridku bilang, kau cuma omong besar. 18 tapak naga apanya? 18 tapak ular lebih pas. Aku tak bilang begitu. Jangan dengar guruku. Pemimpin Rangga, kita bisa bicara baik-baik. Hei, muridku bilang, wajahmu mirip cewek. Brengsek, berani menghinaku. Siap mati. Langsung pakai jurus besar. Guru, tolong. Terima ini naga penyesalan. Aduh, maju kak. Tolong! Tolong! Tapak Sakti Dharma tingkat 10. Aku berlatih 60 tahun. Baru tingkat 5. Raffi, memang pantas jadi reinkarnasi bintang. Hah? Mana pemimpin Rangga? Cepat sekali. Langsung lenyap. Adik, bukan karena dia cepat, tapi tapak sakti dharmamu. Maya, bawa kakak sini cepat berobat. Oh. Raffi, ilmumu terlalu rendah. Pemimpin Rangga tak tega melukaimu. Tapi 3 tahun lagi, dia pasti datang menantang lagi. Kau harus berlatih keras, tingkatkan ilmu. Guru, aku sungguh sudah tak bisa naik lagi. Mana mungkin bisa naik? Kau ini sudah mencapai tingkat tertinggi tapak Sakti Dharma. Guru, 2 tahun ini, guru tak temani aku berlatih.
cuma suruh aku berlatih sendiri di puncak langit. Apa guru malas padaku karena aku bodoh? Bukan karena bodoh, tapi guru tak berani latihmu lagi. Urat tenaga guru saat latihan denganmu hancur karena kau. Guru, ada lalat di sana. Jangan. Udah mati. Lihat, nanti berani gigit guru lagi. Bocah ini tak tahu batas. Tak bisa biarkan dia di gunung. Nanti kalau dia membunuhku dengan satu tapak. Guru! Jangan sentuh aku. Guru, ilmu ringan guru makin hebat. Bisa terbang mundur. Sudahlah, kalau bisa, jangan bertarung. Kalau bocah ini beri aku satu tapak lagi. Muridku, kau di gunung 10 tahun. Saatnya turun untuk berlatih. Turnamen Raja Pendekar akan dimulai. Mending kau turun, raih Raja Pendekar pertama. Atur dunia silat. Tugas berat selamatkan dunia. Kuserahkan padamu. Muridku, turun dan ganggu orang lain. Jangan ganggu guru lagi. Turnamen Raja Pendekar. Aku tak mau. 10 tahun ini, aku cuma belajar tapak sakti dharma dan tak ada kemajuan. Guru juga tak ajarkan ilmu silat lain. Menyuruhku bertarung, bukankah itu menyuruhku mati? Bocah ini sungguh tak tahu kekuatannya sendiri. Baguslah. Biar saat turun, dia tak merasa tak terkalahkan dan sombong. Murid nakal, karena kau tak bisa apa-apa, makanya kau harus turun untuk berlatih. Guru sudah memutuskan, kalau kau tak dapat gelar Raja Pendekar, jangan kembali padaku. Guru! Raja Pendekar punya 10 tahun tak belajar apa-apa. Tak. Dewi! Pengemis sialan, kau cari mati? Aku bukan pengemis, aku Raffi Pratama. Raffi Pratama? 10 tahun lalu kau kena TBC. Dikirim ke padepokan luhur. Lama tak ada kabar. Kukira kau sudah mati. Dewi, penyakitku sudah sembuh. Aku kembali untukmu. Ngapain kamu? Jujur saja, aku sudah punya kekasih. Dibanding si TBC sepertimu, dia 10.000 kali lebih baik. Dewi, kita kan teman masa kecil. Kok kamu bisa berubah? Si TBC, lepaskan aku! Hentikan! Pengemis sialan! Dari mana berani berulah di kediaman Pratama? Arif Pratama. Adikku, Arif Pratama. Pengemis sialan! Ngomong apa kau? Siapa adikmu? Arif, pengemis sialan ini adalah Raffi Pratama. Dia tumbali kali ini pasti mau merebut harta milikmu. Cepat usir dia. Raffi Pratama! Raffi Pratama. 10 tahun ini, keluarga Pratama sudah lama menganggapmu mati. Sekarang semua milik Pratama, milik Arif. Kau tahu diri, cepat keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ya, dan kalau aku menikah, pasti dengan Arif. Raffi Pratama, keluarga Pratama tak ada tempatmu lagi. Cepat, enyah! Kau mau menikahinya? Masa kecilmu itu aku. Aku Tuan Muda Pratama. Omong kosong! Tuan Muda Pratama cuma satu, yaitu aku. Aku jawara utama Tanah Tengah. Kejuaraan Raja Pendekar di Padepokan Luhur juga untukku. Beberapa hari lagi, aku akan menjadi Raja Pendekar pertama yang berkuasa. Kau pantas bersaing denganku. Lagi pula, Raffi Pratama sudah mati 10 tahun lalu. Pengemis sialan sepertimu cuma menyamar. Benar kan, Bu? Ya, Raffi Pratama sudah lama mati. Pengawal yang menyamar jadi Tuan Muda Pratama dan pukul dia keluar. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Hentikan!
Siapa yang ajari kalian menindas orang? Ayah! Kau anakku, Raffi! Suamiku, Raffi ini baru pulang langsung bilang seluruh keluarga Pratama miliknya. Katanya mau usir aku dan Arif. Suamiku, Anda harus membela kami. Ibu Tiri, kau jago memutarbalikkan fakta. Ayah tak mungkin bodoh percaya omong kosongnya kan? Kurang ajar. Baru pulang kau lancang pada orang tua. Menindas adik, tak tahu diri. Raffi, cepat berlutut minta maaf pada ibu tirimu. Aku minta maaf. Dengan IQ ayah, gimana bisa jadi kepala keluarga Pratama? Ayah ini ayah kandungku kan? Lancang! Belajar 10 tahun cuma bisa ngelunjak orang tua. Lihat adikmu Arif. Jago ilmu dan silat. Masih muda, sudah jadi jawara utama Tanah Tengah. Lihat dirimu, pergi 10 tahun. Kau belajar silat apa? Aku. Gawat. Mana bisa bilang belajar tapak sakti dharma 10 tahun, tapi tak bisa apa-apa. Guru bilang aku lemah. Tak cocok bela diri. Tak diajari apa pun. Apa? 10 tahun tak belajar apa-apa. Siapa gurumu? Guruku. Sudahlah. Guruku guru agung silat. Aku tak berguna kalau sebut namanya. Bukankah itu menghinanya? Aduh, lihat, dia tak berguna. Gurunya pasti juga cuma sampah. Kesialan keluarga. Hendra Pratama, dengan reputasiku, kok bisa punya seorang sampah tak berguna? Raffi Pratama, orang sepertimu, sampah tak berguna, mana ada muka ke keluarga Pratama? Ayah, kusarankan, usir dia dari keluarga, agar nanti saat keluar, tak mencemarkan nama keluarga Pratama. Siapa bilang aku sampah? Guru mengizinkanku turun gunung untuk ikut turnamen Raja Pendekar dan raih gelar Raja Pendekar pertama. Raffi Pratama, demi merebut gelar Tuan Muda Pratama daripadaku, kau rela mati. Batuk keringmu belum sembuh, otakmu juga rusak. Hah? Adikmu, Arif, belajar silat usia 3, usia 15. Jadi pendekar top tanah. Yang mewakili keluarga Pratama ikut kejuaraan Raja Pendekar. Hanya dia. Kau ini sampah tak berguna. Mau ikut kejuaraan Raja Pendekar? Benar. Lalu? Biar sampah bodoh ini adu dengan Kak Arif. Kalau dia menang, biar dia ikut kejuaraan Raja Pendekar. Adu saja, siapa takut? Jangan, Kak Raffi. Adik Lina. Silat Pratama, kakak senior Arif sudah tingkat 9. Dan serangannya sang kejam. Yang melawannya pasti luka atau mati. Jangan melawannya. Kenapa? Pengecut? Kau takut? Mau wakili keluarga Pratama ikut kejuaraan Raja Pendekar harus lewati aku dulu. Tenang saja, melawan sampah sepertimu tak perlu tenaga penuh. Begini saja. Kan satu tangan. Gimana? Aku. Suamiku, Raffi Pratama ini kan anak sulung keluarga Pratama. Menurutku, lebih baik di turnamen Raja Pendekar ini, biarkan dia yang ikut. Kalau dia menjadi Raja Pendekar pertama, maka keluarga Pratama akan mengakuinya sebagai Tuan Muda Pratama. Ibu! Kau sungguh biarkan Raffi ikut kejuaraan Raja Pendekar dan tak biarkan Arif. Ini kan kesempatan bagus untuk terkenal. Aduh, suamiku. Sejak dulu, sulung harus didahulukan. Kalau Arif yang ikut kejuaraan, orang pasti akan bilang, aku sebagai ibu tiri pilih kasih. Dan bagi reputasi suamiku juga tak baik. Baiklah, ikut kamu. Biar Raffi yang pergi. Arif jadi cadangan. Bocah, kau tak boleh kalah. Kalau kau mempermalukan keluarga Pratama,
akan kubuang kau dari silsilah Pratama. Tournament Raja Pendek. Guru, kenapa Anda harus memaksaku mati? Aduh. Pendekar. Lina, ngapain? Kau kalah dariku saja. Gimana ikut turnamen Raja Pendekar? Kau pikir aku mau ikut? Guru memaksaku. Sekarang ayah juga memaksaku. Sepertinya aku harus mati di turnamen Raja Pendekar. Baru mereka senang. Kak Raffi, kau mati. Tak kusangka. Yang peduli padaku di rumah hanya Lina. Dik Lina, aku tak bisa. Ayah bilang aku sakit paru-paru sejak kecil. Aku tak bisa belajar silat. Kak Raffi, kalau kau tak bisa, Dek Lina pasti akan rajin berlatih. Nanti aku yang melindungimu. Kak Raffi, aku akan ajarkan jurus pedang warisan kami. Nanti saat bertanding, bisa kau pakai. 7 jurus bunga gugur keluarga Wijaya? Ya, baik-baik. Tak kusangka ilmu silat Lina sehebat ini. Kak Raffi, coba tiru, biar ku bimbing. Ya. Kak Raffi, cuma lihat sekali langsung ingat. Pedang yang hebat ini? Tak bisa. Tujuh jurus bunga gugur adalah jurus pedang dasar. Aura pedang ini bagaimana mungkin? Sepertinya bakatku lebih cocok pakai pedang. Guru menyuruhku latih jurus tapak 10 tahun. Aduh, sungguh percuma 10 tahun ini. Aku tahu, Kak Raffi. Katanya ilmu silat luhur adalah dasar ilmu silat. Kamu juga punya ilmu dasar luhur. Pintar belajar apapun. Tapi walau punya ilmu dasar dan tak punya jurus, takkan bisa menang. Terus gimana? Aku punya ide bagus. Kamu kan ingat jurus cuma dengan sekali lihat? Jadi saat bertanding, bertahan dulu. Tunggu lawan keluarkan jurus, tiru jurusnya, baru serang. Oh, bagus. Awalnya aku khawatir kau kalah dari Arif. Jadi aku menyuap wasit, pemimpin Dewan Rizal. Tak disangka, keluarga Pratama malah ganti orang penyakitan bertanding. Ayah sudah wariskan ilmu silatmu padaku. Walau melawan Arif, aku tak takut. Saya Rizal Wirawan dari Dewan Langit atas perintah 2 penjaga utama Serikat Pendekar datang mengawasi seleksi tanah. Hendra Pratama. 20 tahun lalu, di seleksi itu kau kalah dariku. Luka dalam parah. Sampai sekarang belum sembuh. Sekarang malah kirim orang penyakitan melawan putraku. Keluarga Pratama sungguh makin memburuk. Raffi Pratama, dasar sampah. Berani melawanku. Siapa yang memberimu nyali? Belum tentu siapa yang menang. Babak pertama
adu jurus tapak. Pecahkan bata tanpa senjata. Yang pecahkan bata paling banyak, dia yang menang. Keluarga Santoso. Total 8 bata. Bagas Santoso memang luar biasa. Keluarga Santoso adalah murid luar Padepokan Luhur. Tapak baja perkasa adalah ilmu warisan mereka. Dikenal sangat ganas. Si penyakitan. Lihat baik. Bagus! Bagus! Kawan, adu jurus tapak. Astaga, ini kelemahanku. Latihan 10 tahun, tak ada kemajuan. Pasti kalah. Selanjutnya, Raffi Pratama. Pecahkan berapa bata? Aku. Kalau aku pakai tapak matahari agung dengan tenaga penuh, harusnya bisa pecahkan beberapa. 8. Aku juga pecahkan 8. Apa aku salah lihat? Si penyakitan ini mau pecahkan 8 bapak. Tak tahu diri. Awas tangannya patah. Raffi Pratama. 8 bata ini semuanya terbuat dari batu keras. Walau tenagamu sangat besar, takkan bisa merusaknya. Kepala keluarga Pratama. Anak tak bergunamu ini sungguh sombong. Hei, mau ku bantu panggil dokter dulu? Setelah ditapak, bisa jadi tangan anakmu bisa cacat. Raffi Pratama, kalau kau tak pecahkan 8 bata ini, cepat pergi dari keluarga Pratama, biar tak bikin malu. Bahkan hancur jadi abu. Tidak bisa. Kok bisa begini? 8 bata ini tak bergerak. Keluarga Pratama, mulai tua sampai muda, semuanya benar-benar sampah. Buat apa bertanding? Keluarga Santoso pasti menang. Ayah, sampah tetap sampah. Raffi Pratama menodai nama keluarga Pratama. Wajah keluarga Pratama sudah dihancurkannya. Ku mengumumkan babak pertama. Keluarga Santoso Kepala keluarga Pratama, dini saja. Suruh anak sampahmu ini berlutut sujud pada keluarga Santoso. Sebagai tanda menyerah, 2 babak tersisa ini tak usah diadakan. Kami akan ampuni nyawa anak sampahmu ini. Anggap saja demi harga diri keluarga Pratama. Bagaimana? Benar. Jelas-jelas aku rasakan sudah menghancurkan bata itu. Surya Santoso, aku tak akan menyerah. Sok keras saja. Babak selanjutnya, habisi nyawanya. Tenanglah, ayah. Babak kedua, jurus pedang. Tanda tangan perjanjian mati. Nyawa di Perjanjian mati? Jangan, Kak Raffi. Jurus pedangmu baru dipelajari. Jangan tanda tangan. Kenapa, Raffi Pratama? Apa kau takut? Tanda tangan saja. Siapa takut? Jangan. Jurus pedang Gunung Agung keluarga Santoso sangat terkenal. Kak Raffi yang belajar dariku, 7 jurus bunga gugur, hanya tingkat pemula. Jika bertarung, Kak Raffi pasti mati. Raffi Pratama, hari ini kau akan mati. Iya. Gadis sialan, kau cari mati. Ku dengar jurus pedang Gunung Agung terhebat di dunia. Aku, Lina, sudah lama ingin mencobanya. Tuan Muda Bagas? Lina, apa yang kau lakukan? Cepat kembali. Kak Raffi, biar ku tarik jurus pedangnya. Setelah kau paham, baru serang dia. Tidak, kau bisa mati. Mati demi kau. Aku
Cih. Fi Pratama, kau sungguh beruntung. Lihat ini. Badannya, wajahnya. Aduh, kau dan Raffi sungguh sayang. Jadi selirku saja. Aku bisa buatmu tergila-gila. Cih, dasar tak tahu malu. Kalahkan aku dulu. Lihat pedangku. Lina. Jurus pedangnya tadi. Kau ingat semuanya? Aku cuma khawatir padamu. Tak ingat satu pun. Apa? Aduh. Sungguh pasangan malang. Begini saja. Hari ini biar ku bawa kalian berdua ke alam baka. Lihat pedangku. 8 pedang. 8 pedang bersatu. Mana mungkin? Masa sih? Aku cuma pakai 20% tenaga. Ternyata kekuatannya sebesar ini. Kak Raffi, ilmu apa yang kakak pakai tadi? Tapak Matahari Agung. Ilmu terhebat di dunia. Tapak Matahari Agung? Aduh, kenapa tak bilang dari tadi? Aku baru tingkat 0,1. Tak masalah, tingkat berapa pun. Yakinlah, kalahkan dia dulu. Mana mungkin? Halusinasi. Ini pasti halusinasi. Bagas, kau tak apa? Ayah, aku tak apa. Mungkin karena latihan berlebihan, tenagaku agak kacau. Hadapi sampah ini tak perlu tenaga penuh. Tenanglah. Bunuh si pesakit Pratama itu. Baik. Tapak kebeta. Raffi Pratama, apa ini? Bagas Santoso, kau bukan tandinganku. Cepat. Ilmu sihir apa ini? Lepaskan aku kalau berani. Baik. Tunggu. Ini pasti halusinasi. Rap. Ku bunuh kau. Aduh, kenapa keras kepala sekali? Maaf ya, pukulanku agak keras. Kau tak apa? Bagas. Cepat. Cepat. Pemimpin Dewan Rizal, Bagas Santoso sudah tak bisa bertarung lagi. Anakku, Raffi Pratama, menang. Tunggu. Raffi Pratama, ilmu apa yang kau pakai tadi? Aku pakai... Udahlah, aku cuma bisa 0,1 tingkat tapak Matahari Agung. Malu kalau diketahui. Tentu saja ini ilmu warisan keluarga Pratama. Omong kok. Keluarga Pratama, ilmu silat keluarga Pratama berasal dari padepokan luhur. Katakan, tadi anak tak bergunamu itu pakai ilmu padepokan luhur. Ini aku memang belum pernah lihat. Tapi tak peduli ilmu apa yang dia pakai, keluarga Pratama yang menang. Pemimpin Dewan Rizal, silahkan umumkan hasilnya. Kau juga mengaku bukan ilmu padepokan luhur. Aku pernah dengar, belakangan Ordo Jubah Merah Negeri Samudera menyusup ke berbagai wilayah, diam-diam mencari pesilat, mengajarkan ilmu serap jiwa untuk menolong mereka menang, agar bisa menjuarai Raja Pendekar pertama dan mengendalikan dunia silat kita. Aku juga pernah dengar. Ku dengar ilmu serap jiwa ini, jika dikuasai bisa kebal senjata. Jika mencapai tingkat tertinggi, bisa menyerap tenaga dari jauh. Tapi belum pernah kulihat. Menurutku, Raffi Pratama memakai ilmu ini. Kalau tidak, dia sakit paru-paru sejak kecil. Harusnya sudah mati.
mana mungkin sembuh dari penyakitnya dan menguasai ilmu hitam sehebat ini? Apa? Astaga. Ini benar, Raffi Pratama. Dia bersekutu dengan musuh, dibentuk oleh Ordo Jubah Merah sebagai iblis pembunuh. Imajinasi kalian luar biasa. Yang kalian sebut itu ilmu serap jiwa, kan? Biar ku beritahu, yang kulatihkan ilmu padepokan luhur asli, kalian semua katak dalam tempurung. Wajar tak pernah lihat. Ilmu padepokan luhur apanya? Aku belajar 72 jurus luhur sejak kecil, tak pernah lihat ilmu hitam begini. Itu karena bakatmu rendah, ilmu ini tak disebarkan. Guru hanya mengajariku. Omong kosong, masih soal gurumu? Kurasa gurumu orang sekte jubah merah. Benar, Raffi Pratama. Kau bilang murid padepokan luhur, siapa gurumu sebenarnya? Mungkin kau tak bisa bikin cerita. Siapa bilang guruku dari Ordo Jubah Merah? Biar ku beritahu. Aku murid terakhir pendiri Agung Silat Luhur, Guru Besar Dharma. Gurumu itu Ketua Serikat Pendekar, Guru Besar Dharma? Konon 2 Raja Pendekar sebelumnya dibimbing Guru Besar Dharma, baru bisa sehebat ini. Mereka itu orang-orang jenius silat yang langka. Kau yang lemah ini, Guru Besar Dharma, mana mungkin menginginkanmu? Benar, kau lahir lemah, bakatmu buruk. Mana mungkin kau murid terakhir Guru Besar Dharma? Raffi Pratama, Guru Besar Dharma, sudah lama pensiun. Kau pikir menyamar jadi muridnya, tak ada yang bisa membongkarmu? Aku dan guruku selalu berlatih di puncak langit Gunung Agung. Kalian tak pernah melihatnya, itu wajar. Puncak langit? Itu tempat apa? Puncak langit? Konon, dulu Pangu pakai kapak raksasa, belah kekacauan. Udara bersih naik jadi langit, udara kotor turun jadi bumi. Dan kapak raksasa yang ciptakan dunia itu berubah jadi Gunung Agung. Di puncak Gunung Agung ada puncak langit, tempat suci penghubung dunia dan surga. Kau bilang kau berlatih di puncak langit? Benar, di sana guruku bilang, puncak langit tempat berlatih tapak matahari agung yang paling ideal. Tapak matahari agung? Tapak matahari agung, ilmu terhebat padepokan luhur. Cuma legenda di dunia silat. Tak ada yang pernah lihat. Raffi Pratama, jangan kira kau bisa bikin-bikin cerita bohong dan aku percaya. Hei, omong kosongmu harus ada batasnya. Siapa yang bisa buktikan? Kalau kalian tak pernah lihat, apa itu palsu? Kalau tak bisa buktikan, itu cuma karangan. Pemimpin Dewan Rizal, menurutmu? Raffi Pratama. Biar ku beritahu. Penjaga utama Serikat Pendekar, baru murid Guru Besar Dharma. Dasar kau. Kau tak pantas melayani mereka. Masa dari satu guru? Aku dan 2 orang yang kau sebut, penjaga utama, sangat akrab. Mereka itu Kakak Bintang dan Kakak Maya. Raffi Pratama. Beraninya kau. Berani sebut nama penjaga utama. Tunggu mereka datang, pasti ku belah kau. Pemimpin. Asal ilmu Raffi Pratama tak jelas. Demi memastikan dunia silat tak diserang musuh, tolong hukum berat. Serikat Pendekar takkan mentolerir ilmu silat jahat ini. Aku umumkan, pemenang seleksi ini adalah... Tunggu, kau bilang atas perintah Serikat Pendekar, dari 2 penjaga utama, mengawasi lomba. Begini caramu mengawasi lomba? Lancang! Berani mempertanyakan keputusanku. Kau pantas mati. Kau pasti disuap keluarga Santoso bersekongkol dengan mereka memanipulasi lomba. Yang pantas mati itu kau. Kau memfitnahku. Kau memfitnah festival silat. Kau memfitnah Serikat Pendekar. Kalau Serikat Pendekar hanya penuh sampah sepertimu, maka Serikat Pendekar itu tak perlu ada lagi. Sudah tiba. Aduh, lancang-lancang. Hendra Pratama. Begini kau mendidik anak kesayanganmu? Berani bilang Serikat Pendekar yang mulia tak pantas ada? Keluarga Pratama mau mati? Raffi! Anak durhaka! Cepat berlutut, minta maaf pada pemimpin. Aku berlutut padanya. Kakak seniorku adalah 2 penjaga utama Serikat Pendekar. Guruku adalah ketua Serikat Pendekar. Dia itu cuma anjing dari Serikat Pendekar kita. Kenapa aku harus berlutut padanya? Apa?
Anak durhaka! Kau mau keluarga Pratama hancur lebur? Ayah, Raffi Pratama, Serikat Pendekar itu guru agung silat. Berani kau hina Serikat Pendekar? Mau mati, jangan libatkan keluarga Pratama. Raffi Pratama, kau pembawa sial keluarga Pratama. Paman Hendra, cepat usir dia dari keluarga Pratama agar tak melibatkan. Hina Serikat Pendekar sangat keji. Biar aku mewakili Serikat Pendekar menghajar kau. Aduh! Kok apa? Mustahil! Kok bisa begitu? Pemimpin Santoso, aku cuma pakai satu jari karena tak mau melukaimu. Lebih baik kau tahu diri. Lancang! Lancang! Beraninya kau bertindak kasar di depanku. Hendra Pratama! Aku akan melarang keluarga Pratama selamanya ikut turnamen Raja Pendekar. Jangan, Pak! Pemimpin Dewan Riza! Pratama itu cuma anak durhaka yang tak tunduk. Tolong pada keluarga Pratama. Aku rela serahkan setengah harta keluarga Pratama sebagai balas budi. Ayah. Aduh, kau! Jangan. Keluarga Santoso sudah bertindak mewakili Serikat Pendekar. Asal kepala keluarga Santoso tak apa, aku tak akan menuntutmu lagi. Kepala keluarga Santoso, keluarga Pratama, rela melepas hak ikut turnamen Raja Pendekar. Kami mohon berbelas kasih. Sekarang, baru mau cari koneksi. Anakmu Raffi melukai anakku. Tadi juga menyergapku pakai ilmu hitam. Kalau tak menghindar, tahan 3 pukulanku, aku lepaskan keluarga Pratama. Jangan! Santoso dijuluki si tangan baja. Raffi bisa mati dipukul. Tak menghindar. Kau pikir aku bodoh? Kenapa aku harus lepas hak ikut turnamen Raja Pendekar? Anak durhaka! Kau latih ilmu hitam. Jadi diskualifikasi itu wajar. Jangan libatkan keluarga Pratama. Aku mohon, pemimpin keluarga Santoso ampuni. Terima saja hukumanmu. Jangan! Kak Raffi, jangan setuju. Raffi si pembawa sial. Hampir hancurkan masa depan keluarga Pratama. Memang pantas kalau dia mati dipukul. Raffi, kau buat keluarga Pratama kalah. Apa kau masih mau bawa seluruh keluarga Pratama mati bersama? Mati untuk menebus dosamu, itu suatu kehormatan. Baik. Biar dia pukul 3 kali. Biar kulihat apa lagi yang mau kalian katakan. Raffi, Bagas Santoso sudah kau lukai. Setelah kau mati, akhirnya hanya aku yang berhak ikut turnamen Raja Pendekar. Raja Pendekar pertama tetap milikku. Kakak, jangan! Baik, Raffi. Matilah kau. Yeah. Kak Raffi, kau tak apa? Tenang adik Lina, aku tak mudah mati. Kekuatannya itu tak sekuat tenagaku saat memukul lalat. Ha! Bocah sialan, ilmu aneh apa ini? Tak bergerak sedikit pun, malah membuatku luka dalam. Mancang! Kau memang hebat, tak mati terima 4 pukulanku. Tapi kau terluka parah, takkan bertahan malam ini. Kukira kau hebat, kau cuma sampah pembohong. Tak mati juga. Nyawamu panjang. Arif, kakak juga Pratama. Jangan keterlaluan. Yah, dasar jalang. Kau selalu membela Raffi. Kalian pasti sudah selingkuh. Jalang, kau selalu bela Raffi. Kalian sudah lama selingkuh, kan? Ngomong kosong. Arif, berani pukul Lina. Raffi, kau saja tak bisa jaga diri. Masih peduli pada jalang ini. Dia cuma anjing keluarga Pratama. Dengan anjing liar sepertimu, kalian memang sepasang pasangan anjing. Kau boleh hina aku, tapi jangan hina Lina. Pemimpin Dewan. Tadi, kepala keluarga Santoso sudah memukul anakku dan memakinya. Mohon berbaik hati, lepaskan keluarga Pratama. Ini jadi?
Lepaskan keluarga Pratama? Boleh. Asal Raffi merangkak di sini, lepaskan keluarga Pratama. Sudah dipukul. Kenapa ingkar janji? Dia itu anjing liar. Anjing harusnya merangkak, kan? Raffi, nasib keluarga Pratama tergantung padamu. Mau merangkak atau tidak? Cepat merangkak! 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 Tua bangka, aku sudah mengalah 3 jurus. Kita sudah impas. Impas? Mustahil! Pemimpin Dewan Raffi ini sangat tidak tulus. Tetaplah putusan awal dan larang keluarga Pratama Tanah Tengah selamanya tak boleh ikut turnamen Raja Pendekar. Baik, kumumumkan. Mulai kini, keluarga Pratama tak boleh ikut turnamen Raja Pendekar. Dan cabut keluarga Pratama dari Serikat Pendekar. Si pendek umur, kau hancurkan masa depan keluarga Pratama. Raffi, sekarang keluarga Pratama dikeluarkan dari Serikat Pendekar. Kau puas, kan? Pemimpin Dewan Rizal, ini hanya kesalahan Raffi seorang. Mohon berbaik hati, lepaskan keluarga Pratama. Anak tak terdidik, salah ayahnya. Kesalahan Raffi harus ditanggung keluarga Pratama. Bagaimana jika Raffi bukan orang keluarga Pratama? Kalau Raffi itu bukan orang keluarga Pratama? Konyol. Siapa yang tak tahu Raffi ini adalah anakmu yang kabur dan sakit parah? Sekarang aku umumkan. Usir Raffi dari keluarga Pratama. Ayah, kenapa mengusirku dari keluarga? Aku ini anak kandung ayah. Setahun lalu, Guru Besar Dharma meramalkan ada bintang sakti Pratama menyinari keluarga Pratama. 10 tahun kemudian akan lahir Raja Pendekar pertama, pewaris takdir. Adalah Arif. Aku tak biarkan kau halangi jalan Arif. Ayah, apa ayah pernah berpikir orang yang ditunjuk bintang sakti Pratama adalah aku? Anak durhaka, beraninya kau bicara ngawur. Kejahatan takkan menang. Kau berlatih ilmu hitam, berjalan di jalan iblis. Sedangkan Arif dari kecil berlatih ilmu padepokan luhur yang asli. Bandingkan dengannya. Anak sulung, Raffi Pratama, durhaka dan tak bermoral, menodai nama keluarga Pratama. Aku sangat sedih dan mengusirnya dari keluarga demi keadilan. Keluarga Pratama tak ada tempatmu lagi. Cepat dengar. Semua milik keluarga Pratama. Milik Arif. Kalau tahu diri, cepat keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Mati untuk menebus dosamu. Itu suatu kehormatan. Aku usir Raffi dari keluarga Pratama. Baik. Bagus sekali. Sekarang aku, Raffi, dengan keluarga Pratama tak ada hubungan lagi. Mulai hari ini, kau bukan Tuan Muda Raffi lagi. Lihat apa yang bisa kau sombongkan. Keluarga Pratama akhirnya bebas dari ini. Untuk apa kau kembali? Mending dari awal kau mati di luar sana. Diam! Diam! Berani mukul aku? Memang mukul kamu. Kak Raffi tak pernah menghina keluarga Pratama. Kalian cuma takut dia merebut posisi Arif, kan? Kamu ngomong apa? Dia itu siapa? Takut padanya? Dia cuma penidap TBC. Nyawa murahan. Cuma sampah. Pasti
Selama ini, dia pasti mengemis agar bisa bertahan hidup. Aku paham, Ordo Jubah Merah suka mengasuh yatim piatu. Raffi Pratama yang kabur dulu, saat hampir mati, Ordo Jubah Merah yang selamatkan nyawanya dan mengajarinya ilmu serap jiwa. Tujuannya adalah agar dia berlatih ilmu hitam, jadi Raja Pendekar pertama untuk kuasai dunia silat kita. Pantas guru suruh aku turun rebut Raja Pendekar pertama dan atur dunia silat. Ternyata Serikat Pendekar dibuat kacau oleh sampah kalian. Guru sudah tahu Serikat Pendekar sudah busuk. Kakak-kakakku tak bisa atur. Makanya aku diturunkan. Berani sekali. Berani fitnah Serikat Pendekar. Kau pantas mati. Kurang ajar. Sudah begini, kau masih pura-pura jadi murid guru besar Dharma dan mengaku kenal penjaga utama. Apa kemampuanmu? Bisa bawa mereka kemari? Kalau aku sungguh bisa bawa dua penjaga utama ke sini, kau mau apa? Tua guru penjaga, Maya dan Bintang sangat mulia. Melihat mereka, sulitnya mendaki langit. Apalagi kau si rendahan, mana bisa mengundangnya? Tunggu saja. Dengan kecepatan kakak-kakakku, dari gunung ke sini hanya butuh 15 menit. Pemimpin Dewan Rizal, akui salah sekarang. Masih sempat. Pemimpin Dewan Rizal, akui kesalahanmu sekarang. Raffi Pratama, kau pura-pura lagi. Apaan sih? Kau pikir trik murahan ini sesepuh Rizal bisa kau tipu? Keluarga Santoso dan Pratama, tanding hari ini sudah kulaporkan. Guru penjaga bilang mau datang, tapi tak sebut waktu pasti. Kau ubah waktunya? Kau pikir aku takut padamu? Cukup, Raffi Pratama. Kau diusir dari keluarga Pratama. Cepat pergi. Baik. Lagi pula di sini, aku tak mau lama. Lina, mau pergi bersamaku? Aku mau. Mau pergi? Raffi Pratama harus mati hari ini. Tunggu! Raffi Pratama, kau bersekutu dengan musuh. Mau pergi begitu saja? Benar, kita tak boleh melepaskannya. Bocah ini sudah kuasai ilmu serap jiwa. Kalau kita melepaskannya, kelak dia pasti balas dendam. Jangan lepaskan musuh. Kepala keluarga Pratama, Raffi Pratama, bersekutu dengan musuh. Pantat. Jika kau membunuhnya, aku akan pulihkan hak keluarga Pratama di kejuaraan Raja Pendekar. Ku jamin gelar keluarga silatmu. Bagaimana? Kau! Raffi, putuskan meridianmu. Bukan ilmu silatmu. Aku akan mohon ke pemimpin Dewan Rizal untuk melepaskanmu. Putuskan meridianku, hancurkan ilmu silatku. Tidak mungkin. Raffi Pratama, keluarga Pratama beri kau nyawa. Sekarang hanya disuruh putuskan meridianmu, hancurkan ilmu silatmu saja. Itu mas. Kenapa belum bertindak? Menunggu dua penjaga utama menyelamatkanmu? Kakak senior kok belum datang? Wah. Kau sungguh berharap ada yang membantu. Raffi Pratama, aku tak mau ayah dan anak. Lebih baik kau lakukan sendiri. Raffi Pratama, jangan kira kau hancurkan ilmu silatmu. Aku akan melepaskanmu. Mau aku menyerah? Mimpi! Raffi Pratama, ternyata kau juga pengecut yang takut mati. Keluarga Pratama membesarkanmu 10 tahun hanya menyuruhmu merusak ilmu silatmu saja. Itu sudah sangat beruntung. Kalian ini mau nyawa Kak Raffi? Mau nyawanya? Dia itu orang pendek umur. Seharusnya sudah mati. Hidup 10 tahun lebih, bersyukurlah. Akhirnya ku paham kenapa guru baru biarkan aku tuh. Dunia silat sangat kejam. Bahkan orang terdekatku ingin nyawaku. Keluarga Pratama melahirkanku, tapi tak membesarkanku. Ilmu silatku juga bukan dari keluarga Pratama. Segalanya dariku. Tak ada Pratama. Kalau hari ini ada yang mati di tanganku, jangan salahkan aku. Kepala keluarga Pratama. Keluarga Pratama kalian punya anak durhaka. Bukankah kau harus bersih? Kalau penjaga utama tahu keluarga Pratama kalian punya anak durhaka,
dan membuat mereka marah, kau tak akan sanggup menanggungnya. Penjaga kiri Maya dan penjaga kanan Bintang takkan punya otak bodoh sepertimu. Lancang! Beraninya kau sebut nama Tuan. Cuma sebut namanya, kenapa tak berani? Sejak Raja Pendekar lalu wafat, penjaga utama adalah yang tertinggi. Ini sangat lancang. Kepala keluarga Pratama, kalau hari ini kau tak bunuh Raffi Pratama, Serikat Pendekar akan hancurkan seluruh Kepala keluarga Pratama, Raffi Pratama, bersekutu dengan musuh dan mempelajari ilmu silat iblis. Jika dia tak mati, bukan hanya merusak harga diri keluarga Pratama, tapi juga mengancam keamanan seluruh. Hanya jika kau bertindak sendiri, dia akan tunduk. Jika kau lemah lembut, keluarga Pratama pasti akan hancur total. Arif, kau gantikan ayah jalankan hukum keluarga. Hancurkan ilmu silat Raffi Pratama. Baik, ayah. Baik, ayah. Arif Pratama, kau pikir bisa mengalahkanku? Guru, Arif sangat kejam. Jangan biarkan dia menegakkan hukum keluarga, Guru. Arif! Dia sudah dihajar kepala keluarga Santoso hingga terluka dalam. Cukup silatnya dan biarkan dia hidup. Baik, ayah. Raffi Pratama, aku takkan berlembut. Hari ini, nyawamu akan kuhabisi. Raffi Pratama, aku mewakili ayah menegakkan hukum keluarga. Jika kau berani melawan, kau akan terbebani label durhaka. Dunia silat dari dulu menjadikan bakti sebagai dasar. Walau Raffi itu sombong, apa dia berani melawan ayahnya? Baik, biar kulihat apa kau mampu habisi nyawaku. Anakku, semua ini salahmu. Berdoalah. Raffi Pratama, serahkan! Awas, Kak! Kak Raffi, kau tak apa? Arif ini ternyata sangat hebat. Memang pantas jadi pewaris takdir Raja Pendekar pertama. Orang sakit, kau takkan menang dari Arif. Terima saja kematianmu. Arif Pratama, kau sungguh mau membunuhku? Raffi Pratama, aku mewakili ayah menegakkan hukum keluarga. Beraninya kau menghindar. Baik, aku tak akan menghindar. Biar kulihat sehebat apa kemampuanmu. Selanjutnya, aku akan pakai kekuatan penuh. Pergilah ke neraka, temui ibumu. Baik. Arif? Begini? Raffi tak bergerak, tapi bisa kalahkan Arif. Aku pernah dengar ilmu serap jiwa punya jurus ilmu tertinggi, yaitu jurus pemindah energi. Dia bisa memindahkan serangan lawan kembali ke lawannya. Sepertinya jurus ini sudah sangat sempurna. Ini, kepala keluarga Pratama. Orang ini tak boleh dibiarkan hidup. Keluarga Pratama kok bisa punya sampah aku malu pada para leluhur. Kepala keluarga Pratama, berikanlah hukuman sendiri. Bunuh sampah silat ini agar tak menimpa. Ayah! Aku bukan ayah. Hari ini, sendiri bersihkan nama keluarga. Raffi Pratama, kepala keluarga Pratama itu ayah kandungmu. Dia mau membunuhmu. Terima saja kematianmu. Yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Pratama. Jika kau sungguh punya harga diri, kembalikan nyawamu pada keluarga Pratama. Guru, kalau mau bunuh Kak Raffi, bunuh aku dulu. Minggir kau! Guru! Anak durhaka, lutut dan mati! Ayah! Aku!
Raffi Pratama, ayahmu sendiri yang bertindak, masih berani melawan. Kalau kau melawan ayah, kau adalah bajingan pembunuh ayah. Raffi Pratama. Lagi pula, ibumu itu hanya wanita pendek umur. Cepatlah turun ke bawah dan temui dia. Jangan hina ibuku. Tutup mulutmu. Gabung dengan iblis. Jika kau tebus dosamu dengan mati, aku masih bisa jaga nama baik ibumu. Tapi jika kau tetap keras kepala, ibumu akan dihancurkan jadi abu. Di alam baka, dia tak akan tenang. Ayah! Ayah sungguh tega. Pengawal! Siap! Makam Nyonya Besar. Gali! Gali! Baik! Jangan! Aku mohon! Kau bersedia mati? Baik. Setuju. Jangan! Jangan! Kakak senior. Hamba menghadap Tuan. Penjaga utama. Hormat, Tuan Penjaga Utama. Dia benar-benar adik tua penjaga utama. Rizal Wirawan, beraninya kau. Apa yang kau lakukan? Anak durhaka Pratama sering melanggar serikat pendekar. Saya sedang menegakkan hukum. Benar. Dia juga bersekutu dengan negeri Samudra dan menguasai ilmu iblis. Ilmu serap jiwa. Dia benar-benar sampah Aku paham. Tuan Penjaga Utama pasti ingin membawa sampah Raffi Pratama ini ke Serikat Pendekar untuk dihukum mati. Kami keluarga Pratama sudah memutus hubungan dengan Raffi Pratama. Kami tak keberatan dengan... Benar. Kami keluarga Santoso juga. Oh iya, si bajingan Raffi Pratama ini bahkan mengaku sebagai murid terakhir guru besar Dharma. Bahkan pada dua penjaga utama, dia panggil kakak. Ini benar-benar menghina guru besar Dharma dan reputasi dua penjaga. Orang tak tahu malu ini, jika tak dihukum mati, tak akan... Pasti ini kepala keluarga Pratama. Apa pendapatmu? Anak durhaka menyinggung Serikat Pendekar, menyudutkan keluarga Pratama. Saya sudah mengusirnya dari keluarga. Bagaimana Serikat Pendekar menghukumnya? Keluarga Kalian satu persatu, bicaramu bagus. Kalau aku tak dengar sendiri, aku tak akan percaya kalian tega pada adik seperguruanku. Hah? Adik? Apa? Adik? Raffi Pratama benar-benar adik kalian? Apa hukuman kalian? Apa? Apa dia benar-benar murid terakhir guru besar Dharma? Tidak mungkin. Dia cuma orang sakit. Mana mungkin? Katanya ternyata benar. Ini tak mungkin. Mungkinkah ramalan guru besar Dharma, bintang sakti Pratama, ada di keluarga Pratama? Itu. Adik, maaf buatmu kaget. Untung kami datang tepat waktu. Kalau tidak, gimana kami lapor ke guru? Makasih, Kak. Aku tak apa. Ku beritahu kalian. Raffi Pratama adalah murid terakhir guru kami. Berani kalian menghinanya, itu menghina Padepokan Luhur dan Serikat Pendekar. Beraninya kalian. Hamba pantas mati. Ini salah hamba. Orang Santoso bilang dia beri setengah hartanya. Ini salahnya. Dasar bajingan. Kau langgar aturan Serikat Pendekar. Aku, penjaga utama, akan menghukummu mati sekarang. Penjaga utama, aku Raffi. Kelak keluarga Santoso bersedia tunduk pada anda. Kumohon, ampuni nyawaku. Sekarang baru menyesal. Terlambat. Soal hukuman kalian, Serikat Pendekar akan bertindak adil. Surya Santoso, aku bisa lepaskannya. Tapi keluarga Santoso dikeluarkan dari
Tama! Keluarga Santoso, Tama! Pengawal, seret dia keluar. Kepala keluarga. Giliran. Ampun, penjaga utama. Ampun, penjaga utama. Ayah, niat Arif tak baik. Dia dan Ibu Tiri ingin membunuhku. 10 tahun lalu karena ini, aku kabur. Hari ini, dia memutarbalikkan fakta dan berkali-kali. Apa ayah sama sekali tak menyadarinya? Niat Arif tak baik. Ayah selalu tahu. Pi, Guru Besar Dharma meramal bintang Sakti Pratama adalah dia. Jadi, ayah terus memaafkannya. Tak disangka menyebabkan bencana ini. Ayah bersalah. Kepala keluarga Pratama, kau bebas dari hukuman mati. Tapi takkan lolos. Hari ini, aku akan mencabut sebagai kepala keluarga Pratama. Raffi Pratama. Pastikannya, apa kau keberatan? Raffi adalah bintang Sakti Pratama. Biar dia yang menjadi kepala keluarga Pratama. Aku... Dengarkan baik-baik. Raffi Pratama adalah pewaris takdir Raja Pendekar pertama. Hari ini, dia menang di seleksi Tanah Tengah dan resmi mewarisi posisi kepala keluarga Pratama. Sebulan lagi, dia mewakili Tanah Tengah ikut turnamen Raja. Kalian harus patuh, jangan melawan. Baik! Aku tak terima! Tama, 10 tahun ini, aku yang mewakili keluarga Pratama. Aku juga yang di sisi ayah berbakti. Kenapa? Akhirnya, semua jadi milikmu. Berani berulah di depanku. Kontribusi adik seperguruanku pada keluarga Pratama mana bisa dibandingkan oleh semut kecil sepertimu. Dasar jalang, berani memukulku. Dasar brengsek. Beraninya kau pada dua penjaga utama berbicara lancang. Cepat berlutut minta maaf. Kalau tidak, aku akan hancurkan ilmu silatmu dan usir kau. Hancurkan ilmu silatku? Jangan harap. Semut kecil, biar aku sendiri yang hancurkan ilmu silat. Anak durhaka, berhenti kau! Kakak, jarum maut 5 racun. Ini senjata beracun negeri samudera. Kok Arif bisa punya? Jarum maut 5 racun. Racun ini tak ada penawarnya. Ini bagaimana ini? Adik, kita pulang dulu. Arif, sekarang kita harus kabur kemana? Ke Gunung 5 Racun. Dewi, selanjutnya harus Andalkan aku? Katanya jarum maut 5. Racun dalam waktu sebatang dupa akan menyerang organ. Murni anak suci untuk obati kakak. Kalian keluar dulu. Adik, terima kasih. Nona Lina, ayo pergi. Apa? Ilmu murni anak suci? Kau mau apa sebenarnya? Aduh, waktunya tak cukup. Ayo! Kak Raffi, jangan berbuat sembarangan. Kakak. Bu. Maaf ya. Raffi Pratama. Adik sedang menyelamatkan nyawa. Kau ribut begini bisa bikin dia hilang kendali. Delina, siapa yang buatmu marah? Menurutmu siapa?
Tek Lina, apa salah aku? Kau apa-apakan Maya? Aku dengar dari luar. Aku apa-apakan? Aku pakai jarum energi, masukkan energi ke titik vital kakak. 36 titik vital untuk keluarkan racun. Aku apa-apakan? Jarum energi. Kau beneran cuma keluarkan racun? Terus apa? Kukira kalian yang aneh. 96 titik vital di tubuh, ada banyak titik vital pribadi. Jangan-jangan kau buka bajunya? Enggak. Ada beberapa titik vital. Kalau nggak buka baju, tak bisa dilihat. Aku cuma lihat, nggak pegang. Masih bilang nggak pegang. Sakit. Tuan Besar Raffi, Tuan memanggil Anda. Baik. Aku mengerti. Kembali, Raffi Pratama. Ayah, ada apa ayah memanggilku? Raffi, sekarang sudah jadi kepala keluarga Pratama. Liontin Giok ini, pusaka keluarga Pratama. Itu melambangkan warisan kepala keluarga Pratama. Hari ini ayah serahkan padamu. Serahkan keluarga Pratama padamu. Ayah sangat yakin. 100 tahun lalu, keluarga Pratama keluarga terhebat. Semua patuh. Lalu, entah kenapa makin merosot. Saat di tanganku, sudah hancur lebur. Pada leluhur. Untunglah, kini ayah bisa beri leluhur penjelasan. Ayah bisa lepas beban dan bersenang-senang. Ayah, tenanglah. Aku pasti takkan kecewakan harapan ayah. Kamu baru memimpin keluarga Pratama. Ada banyak yang belum kamu pahami. Tapi jangan khawatir, ayah nanti akan pelan-pelan jelaskan. Kamu. Ayah, kenapa? Ayah, kamu... Ayah! Ayah! Guru! Raffi Pratama! Beraninya kau bunuh ayahmu! Raffi Pratama! Beraninya! Racun 7 langkah. Kenapa ayah kena racun ini? Memang racun 7 langkah. Katanya yang kena racun ini pasti mati dalam 7 lang. Pengguna racun ini sangat kejam. Siapa yang meracun? Hanya orang terdekat. Ayah tak waspada. Syih, beraninya memfitnahku. Jelas kau yang meracuni Teknya. Kau yang membunuh Tuan Besar. Ayah sudah menyerahkan posisi pemimpin padaku. Bunuhnya. Bicara soal meracun, aku... Tapi Arif belum tentu. Sri Wahyuni, dasar kau kejam. Kau meracuni guru dengan racun ini. Omong kosong. Jelas-jelas dia bersama Tuan Besar. Tuan Besar sampai sekarang masih tak bisa menutup matanya. Aku pasti akan ungkap ini ke publik, biar semua orang tahu kalau kau merebut kuasa dan membunuh ayahmu. Kau! Ayah, tenanglah. Aku pasti bunuh Arif untuk membalas dendammu. Sebulan lagi, turnamen Raja Pendekar Arif pasti datang. Dia mungkin sudah gabung Ordo Jubah Merah. Harus waspada. Ordo Jubah Merah? Benar, Ordo Jubah Merah dari negeri Samudra. Anggotanya semua memakai jubah merah kebal tajam. Jadi disebut Ordo Jubah Merah.
Pemimpin Agung Ordo Jubah Merah menciptakan ilmu serap jiwa yang bisa membuat tubuh keras seperti baja. Katanya, saat ilmu serap jiwa maksimal, bisa dari jauh menyerap tenaga orang lain untuk kepentingan sendiri. Sangat jahat. Ordo Jubah Merah dari negeri Samudra kesini untuk apa? Dia mencari banyak pendekar berlatih ilmu serap jiwa untuk mengacaukan dunia silat. Saat tenaga kita lemah, negeri Samudra akan menyerah dan mengambil untung. Arif, anak durhaka itu, mati 100 kali. Takkan cukup dendam lama dan baru. Aku takkan ampuni dia. Muridmu, Arif Pratama, ingin bergabung dengan Ordo Jubah Merah. Mohon ajari saya ilmu serap jiwa. Arif Pratama, aku ajari kau ilmu serap jiwa. Apa untungnya bagiku? Saya bersedia untuk Ordo Jubah Merah memberikan jasaku dan siapkan sebagai ini tunanganku. Mohon diterima. Memang cantik. Dipilih pemimpin agung. Itu kehormatannya. Dewi, kau harus baik-baik layani pemimpin agung. Bisa melayani pemimpin agung adalah kehormatan hamba. Bagus. Arif Pratama, melihat ketulusanmu, kuberi kau ilmu latihan ilmu serap jiwa. Ada jalan pintas. Mau cepat mahir? Cepat mahir. Mohon ajar, pemimpin agung. Tapi kau harus tahan rasa sakit luar biasa. Pemimpin agung, demi kalahkan Raffi Pratama, saya siap mati. Bagus. Ilmu serap jiwa tingkat tinggi ke-9. Hari ini, akhirnya kuasai tingkat ke-9. Bagaimana mungkin? Pemimpin agung baru tingkat ke-8. Aku harus Raffi Pratama, setelah kuatur Ordo Jubah Merah, baru aku akan... Silat pemimpin agung tak tertandingi. Besok turnamen Raja Pendekar. Raja Pendekar pertama tahun ini pasti milik anda. Aku sudah kuasai ilmu serap jiwa tingkat ke-8. Tak ada yang bisa melawanku. Kini, aku punya satu pembantu lagi. Juarai Raja Pendekar pertama akan sangat mudah. Pembantu? Maksud anda? Muridmu, Arif Pratama, hormat. Bagus. Arif Pratama itu jawara utama Tanah Tengah. Kini, dengan bantuannya, aku pasti kuasai dunia silat. Satu-satunya yang bisa mengancamku hanya Raffi Pratama, bocah sialan itu. Pemimpin agung, ilmu utama Raffi Pratama adalah tapak sakti dharma. Aku diam-diam mencuri kitab silatnya dan membawanya pulang. Silakan dilihat. Cepat, berikan padaku. Pemimpin agung, tak disangka, kan?
Arif Pratama, aku baik padamu. Kenapa kau mengkhianatiku? Ayahku saja aku berani bunuh. Kau pikir kau siapa? Siapa yang menghalangiku? Harus mati! Apa? Kau bisa kuasai ilmu serap jiwa tingkat ke-9? Pemimpin Agung, terima kasih ajari ilmu serap jiwa. Aku akan penuhi keinginanmu jadi Raja Pendekar Utama Nusantara. Besok, aku wakili Ordo Jubah Merah ikut kejuaraan Raja Pendekar. Kalian, siapa setuju? Siapa yang menolak? Kami tak keberatan. Turnamen Raja Pendekar akan dimulai. Saksi turnamen kali ini dibawahi 9 pemimpin besar. Mereka Pemimpin Naga Harimau, Bambang Wiratama. Pemimpin Kelompok Sungai Emas, Surya Wijaya. Pemimpin Sektor Kunlun Barat, Hendra Kusuma. Kepala Keluarga Timur, Rizky Santosa. Mana Longman, Joko Prasetyo. Pemimpin Andi Saputra. Pemimpin Fajar Pradana. Pemimpin Komplek Pedang Terhormat, Yusuf Gunawan. Pemimpin Kuil Raja Naga, Rama Gunawan. Kakak, menurutmu adik lawan pemimpin agung Ordo Jubah Merah Tak ada yang bisa menandingi adik. Tapi, di posisi pemimpin agung Ordo Jubah Merah, kok yang duduk sepertinya Arif Pratama? Apa? Memang dia dasar bajingan kejam. Mungkinkah pemimpin sebelumnya sudah dibunuh? Di kejuaraan ini, juara Tanah Tengah, Kepala Keluarga Pratama, Raffi Tuan Besar Raffi, kau bunuh ayah sendiri. Masih punya muka ikut turnamen Raja Pendekar. Benar. Jika sampah sepertinya jadi Raja Pendekar, itu adalah aib para pesilat. Kak Raffi, lihat. Itu Arif Pratama. Kenapa dia di sini? Dia duduk di kursi pemimpin agung Ordo Jubah Merah. Lihat 3 ketua dewan terlihat seperti budak. Sepertinya mereka sudah dijajah. Turnamen Raja Pendekar final resmi dimulai. Final turnamen Raja Pendekar resmi dimulai. Arif Pratama, kau malah bergabung dengan Ordo Jubah Merah. Bahkan duduk di tahta pemimpin agung baru. Mana pemimpin agung sebelumnya? Apa kau lakukan padanya? Oh, apa itu? Sudah kubunuh. Yang menang berkuasa. Yang patuh hidup. Yang melawan mati. Arif Pratama, kau durhaka pada guru dan leluhur. Apa hakmu untuk ikut turnamen Raja? Hak. Kekuatan itulah haknya. Raffi Pratama, jangan-jangan kau takut padaku, tak berani melawanku. Aku takut padamu. Dulu, aku tak membunuhmu. Hari ini, kau sendiri malah datang menyerahkan nyawa. Silakan naik ring. Si penyakitan, kau tak menyangka hari ini kau melawanku, kan? Tapi pertarungan ini sudah lama ditunggu. Arif Pratama, seumur hidup kau banyak berbuat jahat. Jika hari ini kau mati di tanganku, itu salahmu sendiri. Jangan sombong. Dulu, mungkin aku belum bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang, bagiku kau hanya...
sepertinya kau belum cukup dihajar. Hari ini, demi keluarga Pratama, aku akan bersihkan pengkhianat. Harusnya aku yang akan membunuhmu. Ini aku akan membersihkan aibku dan membalaskan. Raffi Pratama, kau sekarang bukan tandingan pemimpin agung kami. Cepat berlutut dan mohon ampun. Benar, bahkan pemimpin agung lama tewas dalam satu jurus. Raffi Pratama, kau pasti mati hari ini. Raffi Pratama, kau meracun ayah kandungmu. Sudah tersebar di dunia silat. Apa kau masih punya muka bersaing jadi Raja Pendekar pertama? Kau bohong. Guruku itu diracun Arif Pratama. Kau yang bohong. Hari ini bukan cuma balas dendam, tapi juga balas dendam ayahku. Arif Pratama, kau pikir fitnah bisa balikkan fakta? Apa kebenarannya? Kita sama-sama tahu. Aku, Raffi Pratama, tak merasa bersalah. Sombong. Hari ini, biar kulihatkan siapa yang jadi Raja Pendekar pertama, pewaris takdir. Siapa yang pantas pimpin dunia. Apa? Ilmu serap jiwa? Kau ternyata menguasai ilmu serap jiwa. Ilmu serap jiwa? Arif Pratama, kau berani menguasai ilmu silat sesat ini. Hari ini, aku akan hapuskan. Sudah mau mati, masih bicara besar. Ilmu serap jiwaku sudah mencapai tingkat ke-10. Ilmu silat luhur sepelemu tak pantas dihargai. Tapak Sakti Dharma. Bagus. Benar-benar tapak Sakti Dharma. Kekuatannya sungguh mengerikan. Apa? Hanya dengan satu jurus, dia mudah menekan Arif Pratama. Raffi Pratama ini sebenarnya... Tidak! Aku tak boleh kalah! Arif Pratama, meski kau sudah menguasai ilmu serap jiwa hingga tingkat tertinggi, tapi kejahatan takkan menang. Mau mengalahkanku takkan pernah mungkin. Mustahil! Ilmuku sudah tembus tingkat 10. Aku sudah tak terkalahkan. Kenapa tidak mungkin? Kekuatan adikku jauh di luar bayanganmu. Meski kau kembali berlatih 100 tahun, percuma. Raffi Pratama, hari ini aku harus mengalahkanmu. Arif Pratama, bahkan energi orang sendiri kau hisap. Raffi Pratama, sekarang energi semua orang ada padaku. Aku tak percaya tak bisa membunuhmu. Ati! Kak Raffi! Cepat pergi! Raffi Pratama, matilah kau! Raffi Pratama, kukira kau dewa yang turun ke bumi. Tak kusangka energimu bisa kupergunakan. Ati! Kak Raffi! Jangan! Aku mohon! Lepaskan Kak Raffi ya! Lepaskan dia, tahu tidak? Untuk sampai sejauh ini, berapa banyak korbanku? Aku harus hancurkan dia. Kalian juga harus mati. Kosong jadi tak ada. Itu Dharma. Ada apa? Kenapa energinya hilang? Fokus di puncak. Energi bersatu. 1000 tapak. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Saat kau berpikir begitu,
kau sudah kalah. Amitabha. Semua hukum ini bagai mimpi dan bayangan, bagai embun dan kilat. Guru, akhirnya aku tahu kenapa Anda membiarkanku turun gunung.